Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah latar belakang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 24 nabi dan rasul sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan dilahirkan di atas permukaan bumi ini sama tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 nabi dan rasul sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung. Itulah yang terjadi. Dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhadapkan dengan umat yang disebut dengan jahiliyah, umat yang bodoh. Bukan bodoh berarti dia tidak dapat membaca dan menulis. Kebodohan yang dimasukkan adalah dia sendiri yang menciptakan Tuhan, baru dia sembah Tuhan itu. Dia membuat patung, dan setelah dia buat patung, dia mohon kepada yang dia buat sendiri. Itulah sehingga disebut dengan kebodohan. Berapa Tuhan yang dibuat sebelum kedatangan Islam? Yang disembah adalah patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka tugas pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan dari menyembah patung
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada usia Rasul 40 tahun. Tepatnya pada bulan suci Ramadan. Sekaligus Rasul diangkat menjadi rasul, turun ayat perintah kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Apakah perintah yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah? Perintah salat, puasa, zakat dan haji? Bukan. Pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umatnya yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang mana yang harus dibaca? Itulah Asmaul Husna, 99 namanya Allah. Itulah yang pertama diwajibkan oleh Allah untuk diikrarkan. Maka penjabarannya adalah ada di telapak tangan kanan dan kiri kita. Stempel Allah 18 dan 81, jumlahnya 99. Ini ada huruf Arab di telapak tangan kita, huruf Arab 18 dan 81. 99 asma Allah itu ada pada diri kita. Dan sentralisasi asma Allah ada di jantung hati kita. Di hati kita, yaitu Allah. Itu yang tidak pernah berhenti berzikir sesuai dengan jantung nadi kita. Apa yang diucapkan denyut jantung kita adalah kalimat tauhid. Allah, Allah, Allah. Kalau berhenti dia berdenyut, berhenti dia berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang menjaga zikir dalam hatinya tidak akan pernah namanya kena penyakit jantung. Kenapa? Allah selalu berada pada dirinya. Sedangkan zikirnya jasadnya kita, zikirnya lidah kita, la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa ketemu dua bibir, karena memang zikirnya jasadnya kita. Dan satu kali kita ucapkan la ilaha illallah, kalau dunia 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang, itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Inilah yang didakwakan Rasulullah pada periode Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah, bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji diperintahkan, hanya menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berapa orang yang masuk Islam pada masa periode Mekah? Tidak sampai 100 orang. 13 tahun berdakwah, cuma perintah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid. Yang masuk Islam cuma 72 orang. Dan itulah yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang pertama masuk Islam? Adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, diberi gelar As-Siddiq karena dia yang pertama membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah. Itulah Abu Bakar. Dari kalangan remaja dewasa adalah Umar bin Khattab. Dari kalangan remaja yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan. Dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita adalah Fatimah, anaknya Umar bin Khattab. Dari kalangan budak Bilal bin Rabah bersama keluarganya. Itulah yang disebut as-sabiquna awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka yang harus ditanamkan pada diri kita dalam hidup dan kehidupan kita, dimanapun kita berada,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, dijamin masuk surga. Tetapi tidak semudah itu. Kalau dalam hidup dan kehidupan kita tidak biasakan. Sehingga ada 3 yang senantiasa kita jaga ketauhidan kita ketika kita selesai salat. Salat adalah pengulangan keimanan, ketauhidan, keimanan kita, ketakwaan kita. Itulah di salat. Berapa kali kita berserah diri, berapa kali kita memohon doa pertolongan kepada Allah. 17 rakaat, 5 kali sehari semalam. 17 kali kita mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka setelah selesai salat, disitulah kita disuruh beristighfar. Mungkin ada yang salah di dalam salat kita, untuk menghapus kesalahan kita di dalam salat. Dan di antara waktu salat itu kita disuruh beristighfar. Sekurang-kurangnya kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Setelah itu kita disuruh apa lagi? Jangan pernah kita berdiri di tempat ibadah kita. Setelah kita selesai salat, mengucapkan trikul, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan ayat kursi. Baru tinggalkan tempat kita. Siapa yang selalu membaca trikul dan ayat kursi ini, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya hanya kematian dengan surga kenikmatannya Allah. Jadi sama kita selalu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Siapa yang selalu membaca surah Al-Ikhlas, itu sama dia menghatamkan Al-Quran 30 juz dan dibangunkan surga, istana di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita keluar rumah, jangan pernah kita tinggalkan rumah kita sebelum kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita bersyahadat, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pegang pintu rumah kita dengan membaca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfi saddan faghassaynahum fahum la yubsirun. Dan ditutup dengan ayat kursi, baru kita melangkah keluar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang diberikan jaminan oleh Allah. Siapa yang selalu membaca ini diberikan jaminan keselamatan dalam perjalanannya sampai dia kembali ke rumahnya. Setelah kita keluar dari rumah kita beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sendiri menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna di balik ini? Kita selawat berakat, rahmat, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemberkatan. Hakiki kembali kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat kembali ke rumah kita. Inilah sunnah Rasulullah yang diajarkan di dalam mengajarkan tatanan Islam. Tetapi apa? Dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini, bukannya berzikir kepada Allah ketika tinggalkan rumahnya, yang pertama dicari adalah mana HP kita, ada ke SMS masuk, ini yang selalu ada ke telepon masuk. Lupa berzikir. Kenapa terjadi banyak kejadian kecelakaan dalam perjalanannya? Karena lupa akan Tuhannya ketika dia tinggalkan rumahnya. Setelah kita berada di atas mobil kita, di atas motor kita, di atas pesawat, di atas laut, apa yang kita ingat? Perbanyak mengucapkan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang selalu membaca zikir ini, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan datangkan bencana bala terhadap dirinya, baik di darat, di laut, dan dimanapun dia berada. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang kedua yang harus kita tanamkan.
Yang ketiga yang harus kita jaga, ya tanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Bagaimana etika di dalam tidur kita? Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, karena mati itu ada dua, ada mati sughra, ada mati kubra. Sughra itu adalah tidur. Disinilah kita belajar. Diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita selalu beristighfar untuk mohon ampun, jangan sampai terakhirlah tidur kita malam itu. Setelah itu kita disuruh membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu kita disuruh untuk menghajikan diri kita. Bagaimana caranya, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara menghajikan diri saya? Kata Rasulullah, cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali. Itu sama nilai pahalanya kita menghajikan diri kita. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga jadikanlah para nabi mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya ya Rasulullah? Kamu berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir pesan Rasulullah, masukkan dirimu ke dalam surga, sudah ada namamu di dalam surga sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya saya terdaftar sebagai penghuni surga, supaya ada namaku di dalam surga? Jangan sampai kita sudah mati belum ada kapling kita di surga, belum ada tempat kita di surga. Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sampai terpejam mata kita. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan saya dicabut rohku ya Allah sebelum saya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hidup kita. Insyaallah kita akan kembali kepada Allah dengan kalimat tauhid. Itulah yang dijamin, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang pertama didakwakan Rasulullah pada periode Mekah selama 13 tahun. Kapan diperintahkan kita salat? Nanti setelah Rasulullah di Isra Mi'rajkan pada 27 Rajab. Apa inti salat? Inti salat di dalamnya adalah zikrullah, mulai takbiratul ihram sampai membaca surah Al-Fatihah, sampai doa ruku, bangun dari ruku, sujud dan sampai tahiyat. Itu adalah semuanya adalah zikrullah, kalimat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang harus kita jaga di dalam salat, adalah takbirnya, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga yang harus kita jaga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk khusyuklah ibadah salat kita, ketika takbirnya kita jaga dan Fatihahnya kita jaga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang dijamin di dunia wal akhirah, diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahliyahi minhum
da'wat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat yakadul hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.